Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di sana teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa melalui surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa ujian nasional itu secara resmi ditiadakan tahun ini dan sebagai penggantinya itu adalah diadakannya AKM. Namun AKM itu sendiri ternyata diundurkan dari rencana bulan Maret menjadi bulan September atau Oktober. Nah, dilansir dari halaman Kemdikbud, saya membaca bahwa pengunduran itu disampaikan oleh Pak Menteri dalam rapat dengan pendapat dengan DPR RI. Rapatnya sendiri dilaksanakan secara virtual pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Nah, dalam kesempatan itu Pak Menteri menjelaskan bahwa Maret April itu Kemdikbud baru akan melaksanakan tahapan rapat koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan teknis persiapan asesmen nasional. Nah, kemudian bulan April sampai Agustus akan dilaksanakan simulasi asesmen nasional dan baru pada September Oktober 2021 akan diselenggarakan asesmen nasionalnya. Sekarang pertanyaannya itu, apakah sih perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional? Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan 7 perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sudah pada paham ya, tapi orang tua siswa belum tentu semuanya paham. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa, saya ingin menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan kita semakin paham apa yang dimaksud dengan asesmen nasional dan apa bedanya antara ujian nasional dan asesmen nasional. Selamat menyaksikan. Nah, perbedaan yang pertama itu adalah di metode. Di ujian nasional itu menggunakan metode fixed test atau adanya seperangkat atau satu set soal untuk semua peserta. Sementara di asesmen nasional itu menggunakan multi-stage adaptive test atau uji adaptif multi-stage. Lalu perbedaan yang kedua yaitu di metode ujiannya. Jadi mode asesmen yang digunakan pada ujian nasional selama ini kan digunakan kombinasi, yaitu menggunakan komputer, ada juga ujian kertas pensil atau pencil and paper test. Sementara di asesmen nasional itu diubah semuanya menggunakan komputer dengan sistem soal berlapis disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi tidak semua rata. Jadi ketika siswa mengerjakan dalam satu tahap tidak bisa mengerjakan, selesai, tidak bisa loncat ke berikutnya. Kalau di UN kan dia tidak bisa mengerjakan nomor 1, bisa mengerjakan nomor 50. Kalau di asesmen tidak seperti itu. Jadi soal itu mulai dari mudah sampai susah. Nah, ketika dalam satu tahapan siswa tidak bisa, ya sudah selesai di sana. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam hal yang diukur dalam ujian. Nah, sistem ujian nasional itu menghitung capaian berdasarkan pada kompetensi yang tertulis pada kurikulum pada setiap mata pelajaran yang dipelajari siswa. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau sistem ujian nasional yang diukur itulah menghitung capaian berdasarkan pada kompetensi yang tertulis pada kurikulum di setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Sedangkan asesmen nasional itu menilai capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi siswa. Karakter para siswa serta gambaran lingkungan belajar selama siswa bersekolah juga diukur. Dan itu tidak ada pada saat ujian nasional. Perbedaan yang keempat itu adalah di peserta tes. Peserta di ujian nasional ini kan adalah anak-anak yang duduk di tingkat akhir setiap jenjang sekolah. Kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA atau SMA kelas 12. Jadi pesertanya adalah peserta yang duduk di tingkat akhir. Nah, sedangkan asesmen nasional itu memiliki cara yang berbeda, yaitu peserta tes AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar,
justru adalah siswa yang berada 1 tahun sebelum tahun kelulusan siswa. Jadi peserta didik yang terpilih adalah dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, SMK. Nah, untuk perbedaan yang kelima yaitu di hasil pelaporan tes. Dalam ujian nasional yang dilihat adalah nilai tiap siswa, kemudian nilai agregat tiap sekolah atau satuan pendidikan, dan nilai agregat per wilayah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Nah, sementara di asesmen nasional itu yang dilihat hanya agregatnya saja, agregat tiap sekolah, agregat per wilayah gitu. Jadi tidak melihat nilai tiap siswanya. Perbedaan yang keenam adalah bahwa nilai asesmen ini kan tidak bisa langsung digunakan. Berbeda dengan dulu UN. Jadi nilai UN itu bisa digunakan untuk melamar kerja, mencari beasiswa, kuliah ke luar negeri, dan lain-lain. Langsung digunakan setelah mengikuti ujian karena pesertanya kelas 9. Kalau sekarang kan asesmen nasional itu kelas di bawahnya. Jadi 1 tahun kemudian baru bisa digunakan. Perbedaan yang ketujuh yaitu perbedaan di jenis soal. Pada ujian nasional, pengukurannya secara garis besar masih menggunakan atau mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Memang ada sih LOTS ya, Low Order Thinking Skill, tapi jumlahnya tidak seberapa. Kemudian tidak berorientasi pada penalaran. Sedangkan pada asesmen nasional, soal-soalnya itu akan mengukur kompetensi yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi, Higher Order Thinking Skills atau HOTS, dan tidak sekedar siswa hanya ditanya fakta, definisi saja. Pada asesmen nasional akan mengukur bagaimana sebuah sistem bekerja dan mengasah logika, pola pikir praktis, kritis, serta kreativitas. Demikian paparan mengenai 7 perbedaan antara ujian nasional UN dan asesmen nasional AN. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan, kehilapan, mohon koreksinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan klik lonceng, silakan subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.